Shalom saudara, selamat sore, senang bisa bersama-sama saudara di sini kembali untuk berbagi tentang Kristus saudara. Seperti yang saya selalu katakan di awal dari sharing saya saudara, bahwa kita di sini hanya berbicara tentang Yesus Kristus saja, tidak ada prestasi manusia, tidak ada kebaikan manusia yang ditinggikan di sini saudara, karena mimbar ini hanya untuk memuliakan, meninggikan nama Yesus Kristus. Karena hanya bagi dia segala puji, segala kemuliaan, segala hormat. Dan dia yang bisa menjadi solusi buat segala masalah manusia di muka bumi ini saudara. Amin. Nah, saudara yang sudah datang minggu lalu ke kebaktian di sini, saudara pasti ingat apa yang Pak Dedi sharing minggu lalu saudara. Hari ini saya ingin melanjutkan apa yang Pak Dedi bagikan minggu lalu. Bukan sengaja saudara ya, bukan maksudnya disetting dari minggu lalu, enggak saudara. Tapi memang pingin hari ini cerita tentang itu saudara. Kelanjutan dari apa yang Pak Dedi ceritakan pada waktu itu. Saya ingin ngajak saudara untuk bersama-sama lihat suatu kisah yang saudara pasti sudah tahu di Alkitab. Yaitu tentang Daud dan Goliat. Cerita Daud dan Goliat ini sudah berkali-kali diceritakan berulang-ulang dari zaman sekolah minggu sampai sekarang saudara ya. Saudara pasti paham ceritanya. Apalagi saudara yang sudah di NCC cukup lama, saudara pasti tahu tipologi-tipologi di situ. Tapi saya ingin ajak saudara hari ini untuk melihat kembali dari perspektif yang berbeda dengan lebih detail. Sebenarnya cerita ini tentang apa saudara? Sebenarnya cerita ini mengenai apa, tentang siapa, dan intinya apa sebenarnya saudara. Nah, sedikit latar belakang saudara. Saudara yang biasa dengar sharing saya pasti tahu, saya pasti akan cerita soal geografi, setting, background, dan segala macam. Nah, sejarah, arkeologi, orang-orang Filistin ini bukan penduduk asli di tanah perjanjian. Mereka adalah pendatang, transmigran dari Yunani saudara, dari Pulau Krete atau daerah Aegean region di Yunani. Mereka datang lewat laut sampai mereka ke tanah Kanaan. Dan mereka sudah tercatat ada bahkan sejak zaman Abraham. Nah, orang-orang Filistin ini bukan orang-orang primitif saudara. Justru mereka kebudayaan dan teknologinya jauh lebih tinggi daripada orang Israel zaman itu. Justru yang dianggap orang primitif adalah orang Israel. Jadi terbalik saudara ya. Nah, kita akan lihat saudara. Nah, kalau saudara tahu, mungkin saudara banyak dengar di berita-berita tentang Israel hari-hari ini, kota Gaza, kota Asdod, kota Askelon, lalu kota Gad, kota Ekron, itu semua adalah kota-kotanya orang Filistin. Jadi ini beda dengan Palestina dan apa yang terjadi hari ini saudara ya. Jadi bangsa Filistin ini orang Yunani, bukan orang Arab. Seperti yang ada di konflik hari ini. Jadi karena mereka datangnya dari laut, lalu mereka tinggal di kota-kota pesisir, di tepi laut, di dataran rendah. Boleh dibukain topografinya, petanya supaya kita tahu sebenarnya tanah suci itu seperti apa, tanah Holy Land ini seperti apa saudara. Saya ingin tunjukkan kepada saudara, jadi karena di Alkitab tanah atau geografi ini berbicara dan punya cerita. Nah saudara, saya ingin jelaskan kepada saudara, orang-orang Israel itu hidupnya di dataran tinggi saudara. Jadi mereka di sini saudara, Bethlehem, Yebus, Yerusalem, Yeriko, Silo, Gilgal, di tengah-tengah sini. Ini namanya hill country. Lalu orang-orang Filistin dia hidup di sini saudara, di pinggir laut. Nah saudara lihat kota Asdod, Ekron, Gad, lalu di bawah sini ada Gaza. Jadi 5 kota orang Filistin ini punya 5 raja yang berbeda-beda. Dan seringkali mereka ini mencoba untuk menyerang bangsa Israel yang tinggal di pegunungan. Padahal sebenarnya mereka ini kalah lokasi. Tentu saja lokasi untuk perang yang lebih enak adalah di dataran tinggi. Nah mereka di dataran rendah. Nah terjadilah perang antara orang Filistin dan orang Israel. Nanti yang akan kita bahas. Sebelumnya saya ingin tunjukkan kepada saudara bahwa Alkitab dan arkeologi membuktikan bahwa orang Filistin ini lebih advance, lebih maju teknologinya daripada orang Israel. Boleh dibuka Hakim-Hakim 1 ayat 19.
Nah, Hakim-Hakim 1 ayat 19, dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki mana saudara? Pegunungan. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah. Di lembah mana? Orang Filistin, saudara. Sebab, apa saudara? Orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Jadi orang Israel belum bisa bikin besi. Mereka sudah bisa bikin besi karena mereka bukan dari daerah situ. Mereka dari Yunani. Bangsa yang lebih maju daripada orang-orang di Timur Tengah pada waktu itu. Lanjut satu ayat lagi, 1 Samuel 13 ayat 19. Dikatakan ini saudara. Saudara, kita supaya dapat gambaran seberapa jauhnya kebudayaan Israel dan Filistin. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Ini zaman Saul, saudara. Jadi tidak ada blacksmith, tidak ada ahli besi di seluruh Israel. Sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi nggak diajarin. Ayat 20. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya. Beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Jadi untuk ngasah arit aja, mereka harus ke orang Filistin, saudara. Karena orang Israel nggak bisa lakukan itu. Jadi kita lihat jelas perbedaan teknologi dan kebudayaan di sini. Nah, orang Filistin sudah masuk zaman besi, orang Israel masih di Bronze Age. Jadi zaman perunggu. Yang satu Iron Age, yang satu masih Bronze Age. Nah, kita masuk ke cerita Daud, saudara. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 3. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 3. Ini cerita yang terkenal Daud lawan Goliat. Nah, saya ingin ajak saudara lihat lagi ceritanya. Dikatakan seperti ini, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang, mereka berkumpul di Soko, di tanah Yehuda, berkemah di antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Ini nanti saya akan tunjukkan petanya. Nomor 2, ayat 2. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Jadi dalam bahasa Inggrisnya lembah Ela. Ela itu apa saudara? Pohon. Namanya pohon yang terdapat di lembah itu. Ela ini adalah kalau saudara pernah makan pistachio, saudara ya. Jadi Ela ini adalah pistachio. Jadi banyak di lembah itu makanya disebut lembah Ela. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Yang ketiga, orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, orang Israel berdiri di bukit sebelah sana dan lembah ada di antara mereka. Jadi di antara mereka ada lembah. Boleh dibuka petanya sebentar? Cuma sekedar supaya saudara dapat gambaran. Jadi ini orang Filistin, ini orang Israel, di tengahnya lembah. Antara Soko dan Aseka. Lanjut. Nah ini saudara. Jadi ini lembah Ela saudara. Jadi ini dia lembah yang di antaranya bukit-bukit saudara ya. Jadi ini Israel di sini, orang Filistin di sini saudara. Antara Soko dan Aseka. Ya. Terus dari Soko dan Aseka ini artinya adalah pohon seperti tembok duri. Seperti tembok duri. Lalu Aseka ini artinya adalah tembok, saudara. Lalu Efes Damim, tadi yang kita baca, Efes Damim itu artinya border of blood, perbatasan darah. Jadi ini tempatnya, tempat mereka berkemah namanya Efes Damim. Ini border of blood, perbatasan darah. Kenapa? Karena sering terjadi peperangan di situ. Jadi orang Filistin coba ke sana, coba ke gunung, mau nyerang orang Israel, perangnya di sini, saudara. Nah, tempat ini sangat strategis karena apa? Kalau Israel kalah di sini, akses menuju ke pegunungan itu terbuka. Jadi akhirnya mereka kalah, mereka bisa diserang oleh orang-orang Filistin. Boleh kembali ke foto yang tadi? Ini kalau ke Israel bisa visit Valley of Elah, lembah Elah yang foto. Nah ini saudara ya, jadi lembah, saudara bisa lihat ini gunung, orang Filistin di sini, orang Israel di sini. Ini lembahnya. Nah, tempat perangnya di mana, saudara ya? Tempat perangnya Daud dan Goliat itu kalau dilihat dari bahasa aslinya itu di pojok sana, saudara. Gal. Jadi bukan yang emek. Emek ini artinya lembah yang luas, tapi Gai itu adalah lembah yang sempit. Jadi kalau pada waktu Goliat perang lawan Daud, dia di lembah yang sempit. Nah, kurang lebih seperti itu geografinya supaya saudara tahu apa yang sedang terjadi di situ. Kita lanjut 1 Samuel 17 ayat 4 saudara. Ini adalah deskripsi mengenai Goliat. Nah ini penting saudara ya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar saudara. Jadi terjemahan
Indonesia agak lucu, pendekar saudara ya. Dalam bahasa Inggrisnya champion. Jadi seorang pahlawan, champion. Dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Gat mana saudara? Kotanya orang Filistin tadi, Gat salah satunya. Kalau kita ke Israel itu sebenarnya kalau mau tidak jalur konvensional bisa ke tempatnya Gat ini. Dan di situ memang rumahnya, bangunannya, semua peninggalannya raksasa semua. Karena yang tinggal di situ orang-orang memang yang tinggi-tinggi saudara. Tingginya 6 hasta sejengkal. Berapa ini saudara tingginya? Dalam modern terms hari ini 2,8 sampai 2,9 meter. Kalau saudara ingat pemain basket Shaquille O'Neal berapa tingginya saudara? 216, 2 meter 16 senti ya. Kalau Yao Ming 2 meter 30-an saudara ya. Dia lebih tinggi 2 meter 30, 2 meter 40, hampir 2,5 Yao Ming. Tapi Goliat ini lebih tinggi lagi dari Yao Ming saudara. Dia 2,8 sampai 2,9 meter. Manusia tertinggi yang pernah tercatat di Guinness World of Record namanya Robert Dudlow itu 2,7. Hampir sama kayak Goliat. Tapi mati muda saudara. Umur 22 sudah meninggal. Karena itu terjadi karena abnormal hormon. Jadi dia jadi lebih tinggi. Nah Goliat kok bisa? Nanti kita akan lihat saudara. Goliat kok kuat? Kok bisa? Nah kenapa kok? Kan orang tinggi kalau saudara lihat orang yang tinggi-tinggi itu kan gak bisa gerak dengan leluasa. Tapi dia bisa bawa perisai loh saudara. Dia bisa bawa baju sirah, dia bisa bawa lembing, dia bisa perang. Berarti ini orang kuat sekali saudara. Makanya orang Israel ketakutan pada waktu itu. Boleh lanjut ayat 5. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Saudara bayangkan 5.000 sikal ini sekitar berapa kilo? Saudara 50-60 kilo. Kalau dalam hari ini dia pakai baju 50 kilo. Nah, gimana caranya gerak saudara? Tapi dia bisa karena memang dia kuat saudara. Nomor 6, ayat 6 kita nanti lihat. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Bahunya ia memanggul lembing tembaga. 7. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Ini sekitar 10 sampai 15 kilo saudara. Udah berapa? Belum yang lain. Belum ininya, belum sepatunya yang dari tembaga. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Nah inilah deskripsi tentang Goliat. Kalau saudara lihat dari bahasa aslinya, lebih menarik lagi saudara. Boleh dibuka interlinearnya. Nah 1 Samuel 17 ayat 5. Bukan tembaga sebenarnya, bronze saudara ya. Bronze itu perunggu. Jadi dia pakai perunggu. Jadi kalau saudara lihat dari ayat tadi, berapa kali kata tembaga disebutin? 4. Jadi seakan-akan penulis Alkitab ini pengen nekanin ke kita, pengen supaya kita, ini loh, tangkep message-nya. Tembaga. Bronze. Why? Kenapa saudara? Boleh dibuka yang 5178? Nah, bahasa Ibraninya Nehoshet. Jadi kok bronze ini Nehoshet saudara ya. Nehoshet ini mirip saudara. Kalau saudara baca Alkitab, ini kayak baca sastra. Nah saudara yang dulu suka bahasa Indonesia, bahasa Inggris, suka analisa puisi, ada ritma, ada sajak, ada macam-macam yang seperti itu, literary device, majas, itu penuh di Alkitab. Kalau saudara mau ngerti Alkitab, mesti ngerti sastra saudara. Karena ini karya sastra sebetulnya. Nah, Nehoshet ini rimanya sama, rhyme. Dengan apa saudara? Boleh dibuka yang ini, yang satunya lagi. 5175. Nahas. Nahas ini apa saudara? Saudara bisa lihat sendiri terjemahannya, serpent, ular. Jadi Nehoshet, tembaga ini, nahas itu ular. Orang Yahudi yang dengar itu kan permainan kata, permainan bunyi. Dia sadar, oh berarti maksudnya ini ular. Saudara. Saudara kan tahu ular ini adalah musuh bebuyutan dari manusia. Saudara. Dari dulu sampai sekarang. Bikin gara-gara terus sama manusia. Ular, saudara. Nah, lanjut. Belum selesai sampai sini, saudara. Kalau kembali, boleh dibuka 1 Samuel 7 ayat 5, yang satu tadinya. Kan ada 2 interlinearnya.
Nah, ada satu kata ayat 5 saudara ya. Tadi kan kita bilang bronze, Nehoset. Lalu dia sebutkan lagi coat of mail. Ini 57193. Itu tadi dalam bahasa Indonesianya ini baju sirahnya bersisik. Kaskeset ini adalah scale, sisik. Seperti ikan. Bukankah ular juga satu tubuhnya semuanya bersisik, saudara? Apakah kebetulan? Enggak. Memang ada jenis armor atau jenis baju sirah yang bersisik. Boleh ditunjukin baju sirah yang bersisik? Emang ada, saudara. Tapi kenapa kok spesifik disebutkan untuk Goliat? Bahkan semuanya yang dari tembaga ini sebenarnya nggak normal untuk orang Filistin. Orang Filistin tuh sebenarnya helmnya bukan tembaga, ketopongnya itu dari kulit, saudara. Jadi para arkeolog yang baca ini kok aneh ini. Ini seperti teknologinya orang Het. Orang Het itu orang Turki, saudara. Kok bisa Goliat pakai benda-bendanya orang Turki? Mungkin karena kan Turki lebih dekat ke Yunani pada waktu itu. Tapi ini enggak lazim, saudara. Untuk dipakai seorang pejuang Filistin. Seperti ini, skill, sisik semua, saudara. Kalau saudara lihat ular, kan semuanya bersisik. Nah di situ kita mulai mendapatkan suatu, oh gini ternyata. Oh maksudnya gini, saudara. Nah Goliat ini, saudara, kalau kita lihat, nah ini kan dibuktikan, apa benar ada Goliat itu? Apa benar ada raksasa-raksasa itu? Dibuktikan kok, saudara. Dari mana? Dari Mesir. Orang-orang Mesir itu nulis, saudara. Ada satu inscription, ada suatu tulisan, catatan, Battle of Ramses, ada yang mungkin ya, Battle of Ramses. Itu gambar. Jadi pada waktu itu Ramses, Firaun, itu perang lawan Turki. Jadi dia dari selatan, perang lawan Turki, orang Het di utara. Otomatis dia harus lewat daerahnya orang Filistin. Nah, orang Filistin ini ngepro sama Turki. Dia jadi mata-mata. Boleh dibuka yang Battle of Kadesh, bisa kan? Saudara akan lihat, itu memang ada raksasa-raksasa di situ. Ada mata-matanya dua, mata-matanya orang Filistin ini ketangkep sama orang Mesir, lalu ditulis di situ. Kelihatan kakinya panjang-panjang dan mereka tingginya sama dengan orang Mesir. Padahal sebetulnya orang Mesir kalau menggambarkan orang bangsa lain itu lebih rendah karena derajatnya lebih rendah dari mereka. Tapi ini disamain tingginya. Nah, orang-orang di daerah Filistin ini disebut Sasu. Sasu ini adalah wanderer, dia adalah pengembara karena memang dia datang dari tempat jauh. Nah, itu memang banyak bukti-bukti yang sudah membuktikan bahwa daerah situ itu penuh dengan raksasa, saudara. Nah, ini yang ingin saya ceritakan kepada saudara. Kalau saudara ingat cerita Firaun, ini mundur sejenak, saudara ya, sebelum kita maju lagi. Firaun ini adalah musuh orang Israel sebelum orang Filistin, istilahnya gitu. Sebelum masuk ke tanah perjanjian, mereka musuhnya adalah orang-orang Mesir. Saudara tahu nggak di topinya Firaun atau di kepalanya Firaun itu pakai apa, saudara? Boleh dibuka? Ular, snake. Ini dari Firaun Tutankhamun. Snake, apa ini snake? Namanya, topinya ini namanya Ureus. Ya, Ureus ini sebenarnya adalah simbol dari Dewi, namanya Dewi Wajet. Wajet ini adalah Dewi perlindungan orang Mesir. Jadi Firaun, dia selalu pakai ini lambang protection, jadi lambang perlindungan. Saudara ingat cerita di mana pada waktu Harun menghadap kepada Firaun dan Musa, terus habis itu dia lempar tongkatnya, jadi apa, saudara? Tongkat Harun. Jadi ular, betul. Lalu para penyihirnya Firaun, ahli-ahli magicnya Firaun, dia lakukan hal yang sama. Jadi ular juga, betul, saudara? Lalu apa yang terjadi? Ularnya Harun ini memakan ularnya penyihir-penyihir Firaun. Itu sebenarnya bukan terjadi secara random. Itu ada pesan yang disampaikan. Yahweh ini memberitahukan kepada Firaun, pelindungmu sudah gak bisa melindungi kamu. Betul, saudara? Karena ular ini adalah lambang dari pelindungnya dia. Dimakan sama dia berarti kan habis pelindungnya.
Udah nggak ada, nggak bisa melindungi dia lagi. Jadi dalam Alkitab ini banyak sekali hidden message, pesan-pesan tersembunyi yang sebenarnya kita mesti lihat lebih dalam supaya bisa ngerti, saudara. Belajar konteks, belajar histori, belajar sejarah, belajar arkeologi supaya ngerti ini maksudnya apa. Jadi saudara ingat mundur lagi di Taman Eden yang menipu manusia adalah ular. Lalu keturunan perempuan itu bertemu lagi dengan ular di Mesir. Ular lagi, Firaun, saudara. Ketemu lagi dengan ular lagi, Filistin, saudara. Ular. Terus, saudara. Jadi temanya udah jelas, saudara. Memang kan Tuhan menuliskan di Kejadian pasal 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan ular. Jadi ini memang message-nya adalah seperti itu. Ceritanya pun terjadi, saudara. Tuhan ini kalau ngomong pasti jadi. Gak ada omongannya dia yang tidak pernah jadi. Tidak pernah tidak jadi, saudara. Karena dia ngomong pasti jadi. Karena dia Tuhan, saudara. Betapa besarnya saudara Tuhan yang saudara dan saya sembah. Kalau ribuan tahun itu sampai terjadi sampai hari ini. Masa sih yang dalam hidup 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun gak akan terjadi? Pasti terjadi, saudara. Janji Tuhan buat saudara itu ya dan amin. Nah, kita lanjut ke ceritanya. 1 Samuel 17 ayat 8 sampai 11. Saudara bersabar sedikit, ikuti ceritanya, saudara ya. Ini akan semakin menarik dan semakin menarik. 1 Samuel 17 ayat 8. Ini Goliat, saudara. Dia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Saudara ingat tadi petanya. Dia ngomong itu mungkin karena dataran tinggi, dataran rendah, akustiknya ada, saudara ya, jadi bisa dengar. Mengapa kamu keluar mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu ini hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. 9. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. 10. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi apa yang sebenarnya Goliat ini sedang berusaha lakukan, saudara? Dia ini nantangin orang Israel. Jadi kalau di peperangan zaman dulu itu ada namanya champion battle. Jadi champion battle. Jadi ada tentara yang paling jago keluar terus perang. Jadi nggak usah tentara yang kecil-kecil yang lain-lain itu mati, yang banyak itu mati, cuman satu aja yang mati. Cukup, saudara. Setelah kalau dia menang, berarti timnya menang, gitu saudara. Sama seperti kalau saudara pernah lihat film, saudara yang penggemar film sejarah Troy, saudara tahu ada film namanya Troy, itu ada pertarungan antara siapa, saudara? Achilles sama Hector. Jadi Achilles sama Hector ini dia perang mewakili tentaranya. Cuman mereka doang yang berperang. Nah, ini yang Goliat minta. Nah, Saul mungkin gak ngerti, saudara ya. Karena saudara harus ingat, Saul ini raja pertama di Israel. Mereka juga masih belajar gimana caranya bikin pasukan, gimana caranya nata kerajaan. Saul itu raja pertama, saudara. Dan kalau saudara ingat khotbahnya Pak Dedi minggu lalu, Saul ini adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Pada waktu itu, yang Pak Dedi sempat cerita. Saudara lihat, apa yang terjadi? Takut, saudara. Cemas. Lucu, saudara ini. Kita lihat 1 Samuel 17 ayat 16. Saudara bayangin ya. Itu orang Filistin berteriak-teriak kepada orang Israel 40 hari, saudara. 40 hari dia ngomong hal yang sama. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikian ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Jadi diteror terus. Orang Israel diam aja. Gak bisa jawab, saudara. Dia gak ada yang bisa dimajuin, saudara. Gak punya champion, gak punya pendekar katanya tadi. Lalu ada alasan kenapa kok dia selalu
Ngomongnya ini pagi dan petang. Kenapa saudara? Di Alkitab nggak ada yang kebetulan saudara. Kemarin saya baru tahu, kemarin malam belajar bareng sama Pastor Lili bahwa karena pada pagi dan petang hari itu waktunya orang Yahudi berdoa. Mereka selalu ngomong, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah Israel, Adonai Tuhanmu, Adonai itu Esa. Setiap pagi dan sore. Nah, jadi sama Goliat diteriaki saudara. Woi, ayo perang gitu. Maju, gak jadi doa saudara. Gak konsen, makanya mereka takut. Takut. Inilah yang iblis selalu lakukan setiap hari dalam hidup saudara. Diteriakin saudara. Khawatir, cemas. Dia penuhin semua, tembakin semua panah-panah kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dalam pikiran kita. Supaya kita gak fokus sama dia. Supaya kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Israel lupa dia punya Tuhan yang hidup. Paham saudara? Ini taktik kuno yang dipakai. Taktik lama tapi didaur ulang. Selalu saya katakan iblis itu gak punya sesuatu yang baru. Dia gak bisa menciptakan. Dia pakai sesuatu yang lama didaur ulang. Dulu juga sama caranya saudara. Cuman karena kita ini hidup lebih pendek dari dia. Kita ini masih anak baru istilahnya. Dia sudah anak lama. Jadi dia lebih pinter. Biasa saudara. Pakai taktik yang lama didaur ulang dengan cara-cara yang baru. Makanya kita di sini selalu berbicara tentang Yesus Kristus. Fokus kepada dia. Fokus kepada dia. Pada saat pikiran saudara sudah penuh dengan Kristus. Kekhawatiran ini gak bisa masuk saudara. Penuhilah pikiranmu dengan Tuhan. Lihat Kristus, dengarkan khotbah-khotbah yang mengajak kita untuk fokus kepada dia. Kebaikannya Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu indah. Tuhan cinta kepada kita, itu makan setiap hari saudara. Supaya saudara gak dengar teriakannya Goliat itu. Dia teriak terus, nantangin, gak bisa perang ya, ayo. Mana katanya ada Tuhan di Israel. Dia cece terus 40 hari, 40 malam. Buyar doa nih saudara. Gak ada doa di sana. Itu yang terjadi pada waktu itu saudara. Nah, lalu kita lompat ke 1 Samuel 17 ayat 20. Ayat 20 saudara. Nah, Daud pada waktu itu datang. Disuruh oleh ayahnya. Ini saudara yang di NCC pasti sudah tahu. Daud ini adalah gambaran Kristus. Kita lihat saudara. Dia datang disuruh bapaknya. Sama seperti Yesus datang ke dunia. Disuruh bapaknya. Datang karena kakak-kakaknya Daud ini ikut perang. Ikut wajib militer, ikut perang. Saudara tahu berapa saudara Daud? 8. Saudara. Daud nomor berapa? Nomor 8. Dia yang paling kecil. Sedangkan kakaknya yang ikut ada berapa saudara? Pasti saudara tahu. Sekolah minggu ini saudara. 3. Saudara. Kakaknya 3 yang ikut. Berarti 5 gak cukup umur. Benar gak saudara? 3 ikut, berarti 5-nya kan masih belum cukup umur. Nah Daud dari 5 ini paling bontot saudara, paling belakang. Berarti dia sangat muda sekali. Sangat muda sekali. Para ahli Alkitab memperkirakan Daud ini umurnya ada bilang 14, ada yang 15, ada yang 16, ada yang 17. Bayangin, anak umur 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, lawan raksasa 2,9 meter saudara. Tetapi dulu kita selalu diceritakan apa saudara? Kita ini Daud, lawan raksasa-raksasa dalam hidupmu. Salah. Saudara tahu kita siapa? Kita ini orang Israel yang takut itu loh saudara. Kita bukan Daud. Daud itu Yesus. Gambarannya selalu dalam pengertian kita yang lama, kita Daud harus lawan raksasa sendiri. Raksasa apa dalam hidupmu? Betul saudara? Saudara pernah diajar seperti itu? Karena saya pernah. Saudara. Salah. Kita orang Israel yang takut terbirit-birit itu loh. Nih saya tunjukkan ceritanya. Lucu saudara. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga. Dia gembala. Lalu dia mengangkat muatan, dikasih roti, dikasih sangu lah. Suruh kasih ke kakak-kakaknya.
Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampai ia di perkemahan ketika tentara keluar mengatur barisan dan mengangkat sorak perang. Saudara perhatiin, mereka itu udah baris saudara ya. Jadi mereka itu Daud datang, mereka lagi baris gini saudara. Lagi baris, menata barisan, mengangkat sorak perang. Jadi biasalah nata barisan pada waktu, kalau saudara pernah lihat di film-film perang ya. 21. Orang Israel dan orang Filistin mengatur barisan, barisan berhadapan dengan barisan. Jadi sudah baris susah-susah saudara. 22. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya, meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Si pendekar datang saudara. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengar. 24, ketika semua orang Filistin melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Kalau saudara bayangin, saudara udah susah-susah baris, panas-panas, udah gaya-gaya, pakai perisai, pakai ini pedang dan segala macam. Goliat keluar, buyar saudara semua. Pulang semua ke tempat masing-masing. Saking takutnya, saking lemahnya. Itu loh manusia saudara. Itu loh manusia. Makanya salah orang yang bilang kita Daud, saudara. Bukan, saudara. Kita ini. Saudara. Yesus itu Daud. Dialah pahlawan kita. Dialah yang berperang ganti kita. Amin. Nah, lalu kita lanjut di ayat 25. Lalu orang Israel berkata, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Dia ngomong sama Daud. Jadi ada orang ngomong sama Daud. Sesungguhnya ia maju mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, apa saudara? Kekayaan. Nomor 2, raja akan memberikan anaknya yang perempuan. Dan yang ini yang paling bagus saudara. Dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak. Nah, ini yang mungkin insentif yang bagus untuk para bisnismen saudara ya. Nah, jadi ada 3 reward. Raja benar-benar kehabisan cara, dia sampai adakan sayembara ini. Siapa yang bisa tax free? Udah. Kan Pak Dedi waktu itu bilang, raja 10% pajaknya. Untuk orang Lewi 10%, raja 10%. Jadi sama kayak kita dong Pak ya. 20%. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu. Nah, lalu nanti saudara akan lihat. Benar, memang dikasih saudara, dikasih, tapi cuma satu yang dikasih sama Saul, anaknya. Karena pada waktu Yesus datang ke dunia, dia datang ke dunia, perang melawan Goliat, dia dapat apa saudara? Mempelai. Perang lawan dosa, lawan iblis, dia dapat apa? Mempelai. Yaitu siapa? Gerejanya. Amin saudara. Makanya semakin kita lihat Alkitab, semakin kita gali, semakin kita lihat bahwa ini semua adalah tentang Yesus. Bukan tentang kita. Jangan GR sih saudara. Ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri dekatnya. Apa yang dilakukan kepada orang yang mengarahkan orang Filistin? Dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Siapa orang Filistin tidak bersunat ini? Sampai ia berani mencemooh barisan daripada Elohim yang hidup. Daud berani banget saudara. 27. Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. 28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua. Jadi ini kakak Daud yang paling tua. Dengar perkataan Daud kepada orang itu. Marah dia. Berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Dihina saudara. Sama kakaknya. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Dibilang jahat. Saudara. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. 29. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Sama seperti Yesus. Yesus juga ditolak oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya aja gak percaya kok sama dia. Kalau kamu memang Mesias, nyatakan dirimu. Mereka gak percaya, sama. Daud juga gak dipercaya sama saudara-saudara kandungnya sendiri.
Yesus baru nanti saudaranya percaya setelah dia mati dan bangkit. Akhirnya jadi Yakobus yang nulis surat Yakobus. Yang saudara ada di Alkitab saudara itu saudara kandungnya Yesus yang akhirnya dia percaya setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi Daud, Yesus sama saudara. Makin hari makin lama makin jelas. 1 Samuel 17 ayat 34. Lalu Saul dengar apa yang diomongi Daud. Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, 35, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Bayangin saudara, Owen umur berapa ya? Berapa? Ya mungkin se-Owen gitu saudara bisa bayangin dia lawan singa sama beruang saudara. Ya kan sama seperti baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Elohim yang hidup. 37, pula kata Daud, ini saudara, Tuhan. Subjeknya siapa saudara? Tuhan. Yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Jadi saudara lihat, fokusnya ke siapa? Tuhan. Segala sesuatu Tuhan. Tuhan yang telah memberikan kita segala-galanya. Dalam hidup ini saudara bisa, hari ini saudara bisa sehat, saudara bisa ada di sini hari ini, saudara bisa menikmati, saudara bisa bernafas, itu semua karena Tuhan. Subjeknya itu selalu Tuhan, bukan aku. Atau manusia A, B, C, D. Subjeknya harus selalu God, Tuhan. Ini Daud. Tuhan kan bilang, Yesus bilang pada waktu dia di bumi, akulah gembala yang baik. Daud juga seorang gembala. Saudara. Dia punya domba-domba. Bagaimana dia menyelamatkan domba-dombanya. Inilah gambaran Kristus. Dia adalah gembala yang baik. Dia pasti akan melindungi kita dari apapun di sekeliling kita. Amin saudara. Tuhan yang baik ini, gembala kita yang baik akan melindungi kita. Jadi perlindungan kita bukan berdasarkan berapa banyak kita berdoa. Tapi berdasarkan siapa gembala kita. Gembala kita Yesus Kristus. Dialah gembala yang baik. Amin. Nah, kita lanjut lagi ceritanya. Lalu singkat cerita ayat 39 boleh di New King James. Pada waktu itu ditawarin, 38 bisa dibuka. 38, jadi ini lanjutannya tapi saya baca dalam bahasa Inggris saudara karena poinnya di situ. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dikenakan baju zirah kepadanya. Nah ini kan sama seperti Goliat saudara. Jadi kan lambang ular dikasihkan ke dia malah. Jadi akhirnya Daud gak mau, 39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perang, ia berikhtiar berjalan sebelum belum pernah dicobanya. Berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Dalam bahasa Inggrisnya menarik saudara. Dia bilang apa? I have not tested them. Aku belum pernah membuktikan atau ngetes alat-alat ini. Karena apa? Ini menunjukkan saudara. Bahwa percayanya dia bukan pada senjata perang. Bukan pada baju zirah. Tetapi pada Tuhan. Makanya bahasa Inggrisnya I have not tested them. Berarti kalau Tuhan, kebalikannya dong. Tuhan sudah terbukti melindungi Daud sampai pada hari itu. Betul saudara? Amin. Nah, kita lanjut ke 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkat di tangan. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu sedang umban ini seling. Seperti apa? Ketapel ya. Ketapelnya dipegang di tangannya. Demikian ia mendekati orang Filistin itu. Kemarin kita lihat
saya lihat review YouTube video arkeolog, saudara. Itu sebenarnya bukan ketapel yang gini, bukan saudara. Nggak ada zaman dulu ketapel yang seperti ini saudara. Ketapelnya yang dilempar dan nggak ada rubbernya. Jadi itu cuma diikat dari tali-tali diikat, dia lempar gini terus dia swing gini terus baru gitu dia lempar. Dan itu saudara, sudah dibuktikan kecepatannya ini seperti peluru. Kekuatannya ini seperti tembak. Kalau saudara pernah tahu tembak ini Magnum yang besar saudara, yang pelurunya cuma 6. Makanya Goliat bisa langsung roboh. Jadi ini kekuatannya besar sekali. Nah, sering kali kita diceritakan saudara ya. Kita selalu diceritai, oh Daud Goliat, ini pertarungan underdog. Jadi Daud ini yang mismatch, Daud ini yang lemah, Daud ini yang underdog. Enggak saudara. Kalau saudara tahu siapa yang di belakang Daud, justru Goliat ini yang lemah. Justru Goliat ini yang kalah. Karena kita tahu siapa yang di belakang Daud ini Tuhan sendiri. Bukan Daud sendiri. Amin. Jadi makanya seringkali cerita ini salah dimengerti, salah dilihat. Kita lihat dari perspektif sesuai yang apa yang Alkitab ini ingin sampaikan kepada saudara. Nah, lalu di ayat 41, tadi ayat 45 batu. Kenapa 5 saudara? Angka kasih karunia. Angka grace, kasih karunia Tuhan. Tapi kalau menurut orang Yahudi saudara, kenapa kok 5? Apakah Daud gak percaya sama Tuhan kalau 1 bakal masuk? Kenapa saudara? Kalau menurut orang Yahudi, 5 ini untuk saudara-saudaranya Goliat. Jadi Goliat itu punya 4 saudara lagi. 1 Goliat, ada 2 Samuel pasal berapa itu ada saudara-saudaranya Goliat. Raksasa-raksasa semua. 4 saudara. Kalau menurut tradisi Yahudi saudara ya. Jadi orang Yahudi punya interpretasinya sendiri. 41, orang Filistin itu kian dekat menghampiri. Dan di depannya orang yang membawa perisai. 42, ketika orang Filistin menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud. Ya jelas saudara, karena ia masih muda. Kemerah-merahan ini pipinya, rudi, dalam bahasa Inggrisnya rudi. Jadi pipinya ini masih merah, masih muda saudara. Dan elok parasnya. Ini pretty boy gitu saudara. Mau lawan orang yang sudah pengalaman perang. 43, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para ilahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin berkata kepada Daud, hadapi aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara, kepada binatang di padang. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau, saudara kita lihat kata-katanya Daud, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan dalam nama Tuhan semesta alam, Yahweh Sebaot, Elohim segala barisan Israel yang kau tantang itu. 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Anak umur 15 tahun bisa ngomong gini saudara. Saya heran juga. Dari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Elohim, Tuhan. Amin. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, ini saudara, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Saudara renungkan ini. Tuhan menyelamatkan bukan dengan senjata. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Boleh buka bahasa Inggrisnya bisa? Inilah ayat yang seringkali terkenal di quote saudara. For the battle is the Lord. Bukan yang ini. Ayat 45 tadi ya. For the battle. Karena pertempuran itu adalah milik Tuhan. Jadi apapun pertempuran yang saudara hadapi dalam hidupmu, itu bukan pertempuran saudara. Itu pertempurannya Tuhan. Jadi semua pertempuran itu punya Tuhan. Saudara bukan menang dengan senjata, dengan lembing, dengan pedang. Bukan saudara. Tapi dengan Tuhan ada di sisi saudara. Amin. Makanya for the battle is the Lord.
48. Ketika orang Filistin bergerak maju menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin. Jadi Daud juga maju. Orang Filistinnya maju, Goliat maju, Daud juga maju. 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantong, diambilnya sebuah batu, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Terus saya agak bingung saudara, kenapa ya? Orang di ketapel saudara, harusnya jatuhnya ke belakang dong. Ini jatuhnya maju saudara. Kok bisa? Tahu ini maksudnya Tuhan apa? Pasti ada maksud Tuhan. Logikanya kalau dia dilempar, kan mundur saudara. Kan kena, maju ke turun jatuh ke belakang. Apa bilang bahasa Jawanya apa? Geblaknya. Tapi ini malah nyungsep ya, jelungup bener. Kok bisa saudara? Why? Kenapa? Karena Tuhan ada message di sini. Kenapa kok ini bisa terjadi? Saudara ingat nubuatan kutukan untuk ular apa saudara? Dengan perutmu engkau akan berjalan. Engkau akan makan debu. Makan debu itu ungkapan. Bukan dia benar-benar makan debu. Enggak saudara, ular doyan ayam. Itu dia nggak makan debu. Itu artinya dia berjalan dengan perutnya, kepalanya di tanah. Saudara. Makanya Goliat itu jatuhnya ke depan. Karena dia itu snake. Saudara. Jadi mukanya di bawah gitu saudara. Ini yang terjadi pada waktu itu. Jadi message-nya saudara bisa lihat layer demi layer. Lapisan demi lapisan. Jadi kayak apa ya? Seperti kayak tanah gitu, ada lapisan 1, ada lapisan 2, semakin hari semakin dalam, semakin ngerti, oh gini ternyata. Oh maksudnya Tuhan ini. Nah kita lanjut di 50, kita selesaikan dulu. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin dengan umban dan batu, ia mengalahkan orang Filistin dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Jadi selalu Alkitab itu emphasize, dia selalu nekanin, dia gak pakai senjata. Akhirnya tanpa pedang di tangan disebut lagi. Ini apa ya, dia sedang menyampaikan sesuatu kepada kita. Bahwa yang memenangkan pertarungan itu sebenarnya Tuhan sendiri. Bukan kita saudara. Bukan saudara, bukan saya, bukan siapapun, tapi Tuhan yang menang. 51, Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Bukan di sebelahnya, kalau dalam bahasa Inggrisnya stood over, diinjek gini saudara. Jadi dia berdiri di atasnya, Daud kecil itu besar kok. Dia mau gorok gimana? Kan ini mau dipenggal saudara. Dia harus naik di atasnya, jadi seakan-akan dia ini kakinya nginjek ular. Saudara ingat ini gambaran apa? Gambaran Kristus. Jadi dia dipenggal kepalanya. Dengan apa saudara? Diunus dari sarungnya lalu menghabisi dia. Jadi diambil pedangnya siapa? Pedangnya Goliat sendiri. Nanti ingat kita akan bahas ini. Dipancungnya lah kepalanya dengan pedang itu. Jadi kepalanya ditusuk dengan pedang ini saudara. Lalu diangkat gini. Saudara bayangin, saudara ada di situ. Saudara jadi tentara-tentara yang lihat semua di sekeliling itu. Jadi tentara Israel yang di belakang Daud. Dia menang, dia angkat kepalanya di atas pedang. Kepalanya Goliat di atas pedang gini. Memang agak sadis saudara ya. Tapi saudara bayangin jadi tentara di situ. Apa enggak langsung semangat saudara. Langsung tepuk tangan, menang. Menang. Itu kemenangan yang Kristus sudah capai buat saudara. Makanya Kristus itu pahlawan kita. Pada saat dia menang di kayu salib. Itulah yang harus kita suarakan terus. Bahwa pahlawan kita, Jesus Christ sudah menang atas maut. Dia sudah menang lawan iblis, lawan kuasa dosa, kutuk dosa. Kita ini menikmati saudara. Apa yang dia sudah menangkan buat kita. Boleh dipancung nyala kepala dengan pedang ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, larilah mereka. Saya bayangin nih Daud keren sekali saudara. Keren banget nih. Ini cerita bisa dibuat film ini saudara ya. Ayat 52. Orang Filistin lari semua. Maka bangkitlah orang Israel. Otomatis tentara yang di belakang kan semangat saudara. Menang kita. Ternyata 40 hari diteror ini bisa mati juga orangnya. Lari semua saudara.
Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang Filistin sampai dekat Gad, jadi sampai pulang di kotanya sendiri. Sampai pintu gerbang Ekron, jadi sampai orang Filistin itu pulang ke rumahnya sendiri-sendiri. Saudara. Dan orang-orang yang terbunuh dan dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saraim sampai Gad dan sampai Ekron. 53. Kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin lalu menjarah perkemahan mereka. Lihat saudara, orang Israel ngapain saudara? Enggak ngapa-ngapain. Mereka cuma ikut kemenangan Daud, cuma ngejar, ngambil, jarah. Tinggal menang. Karena Daud sudah menang. Begitu juga saudara dan saya. Kristus sudah menang buat kita. Saudara dan saya bukan lagi orang-orang berdosa. Kita sudah bukan di bawah dosa lagi. Kita adalah orang-orang benar. I am the righteousness of God. Akulah kebenaran Bapa. Kita sudah menang dari dosa. Oleh karena itu, semua jarahan itu milik kita. Atas apa yang Yesus sudah menangkan. Apa itu jarahan? Berkat, damai sejahtera, kesehatan. Ya saudara, perlindungan. Semuanya adalah milik saudara dan saya. Karena Kristus yang menang. Bukan karena kuat gagah kita. Bukan karena kita yang jadi Daud, bukan kita yang menang. Kita cuma ngekor di belakangnya saudara. Kristus itu Daud kita, dialah champion, dialah hero, pahlawan kita. Sadarilah itu. Betapa bersyukurnya saudara dan saya. Semakin saudara lihat, semakin saudara paham picture-nya, saudara semakin paham gambarannya. Saudara akan amazed, saudara akan tahu posisi saudara di mana. Kenapa? Saudara tahu Kristus yang mana, saudara tahu Anda yang mana. Karena kalau saudara sudah taruh Kristus yang benar, oh Kristusnya Daud. Iblisnya Goliat. Saya orang Israel. Saudara bisa tahu posisi kita yang benar di mana. Saudara bisa lihat, oh ternyata cuma menikmati orang Israel. Gak ikut perang, gak ikut deg-degan saudara. Enggak, dia menikmati apa yang Daud sudah menangkan. Begitu juga saudara dan saya hari ini. Kasih karunia Tuhan itu bisa turun atas saudara. Free. Bukan berarti gak ada harga yang dibayar. Ada harga yang dibayar. Yesus Kristus mati di atas kayu salib buat kita. Dia bayar dengan harga yang paling mahal. Nyawanya sendiri diserahkan. Supaya saudara dan saya bisa diselamatkan. Saudara kita yang percaya beroleh kasih karunia. Kita beroleh shalom, wholeness, kepenuhan dalam segala sesuatu. Itu semua karena karya Kristus di atas kayu salib. Kita lihat ayat 54 yang terakhir. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Nah saudara, kita baca ini nanti kita akan kembali ke ayat ini. Saya ingin ajak saudara untuk kembali ke Kejadian pasal 3. Di mana semuanya dimulai. Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 15. Berfirmanlah Tuhan kepada ular. Ini di Taman Eden saudara ya. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di atas segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Seperti yang kita bicarakan tadi saudara ya. Lalu ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Boleh dibuka bahasa aslinya. Ini saya juga baru paham saudara. Kata-kata ini saudara, aku akan menaruh permusuhan antara kamu dan perempuan, antara keturunanmu dan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu. Dianya itu laki-laki. Saya gak percaya saudara. Cek bahasa Ibraninya, boleh dibuka? 5. Nah. Ini bisa cewek, bisa cowok kok. Apa benar Yesus? Ternyata di bawahnya ini ada saudara, maskulin dan feminim. Kata-kata yang dipakai tadi, itu adalah maskulin. Jadi jelas juru selamatnya itu laki-laki. Makanya itulah Yesus Kristus. Jadi Tuhan itu sudah ngomong semuanya dari awal. Saudara. Boleh kembali ke ayat tadi.
Eh, boleh kembali ke ayat sebelumnya apa? Yang Kejadian 3 ayat 15. Nah, dikatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Tuhan kasih gambar ini lagi. Jadi seperti potret. Tuhan ngasih cerita, terus dia kasih potret. Di zaman Daud, lawan Goliat. Terjadi. Kepalanya si Goliat kan dipotong oleh Daud. Berarti iblis sudah kalah. Jadi seakan-akan iblis ini sudah dikasih tahu. Kita udah dikasih tahu. Nih loh, Daud lawan Goliat. Tapi Daud bukan yang dimaksud ini. Karena Daud tumitnya nggak remuk. Siapa yang tumitnya remuk? Yesus Kristus. Jadi gini saudara, bukti tentang adanya penyalipan itu sulit ditemui, sulit dicari. Baru tahun 1968, mereka menemukan bukti adanya penyalipan dengan suatu tulang, boleh dibuka? Itu tulang kaki dan ada paku yang tertusuk. Ini bukan Yesus saudara, bukan. Bukan. Karena orang Roma pada waktu itu setelah nyalip kan selalu dibuka pakunya. Terus habis itu ditarik pakunya, dia diturunin mayatnya. Jadi nggak tahu apakah ini bekas penyalipan atau enggak, karena kan tinggal tulang. Oke? Sepakat di situ saudara ya. Makanya tahun 1968 mereka menemukan adanya bukti tentang penyalipan ini, hukuman mati dengan cara disalib, pada saat dia temukan ini saudara. Ini tulangnya orang ketemu di Yerusalem saudara ya, tahun 1968, kurang lebih zaman Yesus. Saudara lihat pakunya di mana? Di tumit, Hill. Kemungkinan besar Yesus pada waktu dia dipaku di atas kayu salib, itu tumitnya ditusuk. Jadi di kanan kiri, satu di kaki kiri, satu di kaki kanan. Tumitnya yang dipaku saudara. Nubuatan itu digenapi. Pada saat dia mati di atas kayu salib, dia mengalahkan Goliat yang lebih besar, yaitu dosa. Ular, iblis, kuasa maut, kuasa dosa yang lebih besar daripada Goliat yang dihadapi Daud sudah dikalahkan sekali dan untuk selama-lamanya. Amin saudara. Nah, pada waktu ke Israel saudara, pada waktu ke Israel kemarin terakhir, saya banyak tanya saudara, maksudnya saya juga ingin tanya, tapi orang-orang di sana nggak percaya bahwa tadi kita lihat di ayat 53, boleh dibuka dia lah. 53, 54 ya. Di ayat 54, Daud mengambil kepalanya si Goliat itu, lalu dibawanya ke Yerusalem. Saudara tahu dari lembah Ela ke Yerusalem itu berapa jauh? 30 kilo. Dan jalannya nanjak saudara. Kalau naik sepeda katanya 2 jam. Kalau jalan kaki bisa 4 jam mungkin. Sampai 5 jam. Jauh saudara. Bukan dekat. 30 kilo mungkin dari sini ke Gresik saudara ya. Dia bawa itu. Entah naik keledai, entah dia jalan kaki, kita nggak tahu. Tapi ada sesuatu yang sengaja dilakukan di sini. Kenapa saudara? Kalau saudara ingat peta yang di awal saya tunjukin, yang topografi tadi. Saudara akan lihat ada tulisan Yerusalem itu Yebus. Karena apa? Yerusalem pada waktu Daud menang lawan Goliat belum menjadi milik orang Israel. Pada waktu itu masih diduduki oleh orang Yebus. Dia itu bangsa Kanaan. Jadi musuh sama Israel. Tapi di Yerusalem itu jadi bukan punyanya orang Yahudi pada waktu itu. Tapi Daud jalan ke sana. Ngapain? Ngapain saudara? Dan dituliskan kalau saudara nanti baca cerita Daud menaklukkan Yerusalem. Yerusalem itu kota yang bertembok. Kota yang bertembok saudara ya. Berarti gak mungkin loh Daud yang musuhnya mereka bawa kepala yang sudah dipotong ini saudara masuk ke dalam kotanya orang. Kira-kira bakal diapain kalau dia masuk saudara? Gak mungkin boleh karena itu ada temboknya. Apa yang terjadi? Pasti dia kubur ini dia taruh ini di luar kota. Saudara tahu Golgota, posisi dari Golgota itu di luar kota Yerusalem.
Makanya dikatakan Golgota. Golgota itu memang place of skull. Boleh dibukain fotonya? Memang dia tempat tengkorak, place of skull. Ini pada waktu ditemukan dulu di Israel, saudara. Place of skull. Jadi memang ada matanya, ada lubangnya, seperti hidung, seperti tengkorak. Makanya disebut Golgota. Tapi saya yakin ada arti yang lebih dalam dari nama Golgota ini, saudara. Karena apa? Saudara lihat dari namanya aja deh, paling gampang dah, bodoh-bodohan saudara. Goliath of God. Goliath orang, God. Golgata. Lalu disingkat akronimnya jadi Golgota. Gol itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah pile, tumpukan. Jadi ini Golgota ini adalah tumpukan Goliat. Jadi seperti kuburannya Goliat ditumpuk saudara. Kuburannya Goliat. Tapi saya tanya orang di Israel, nggak ada yang percaya saudara. Nggak mungkin, nggak ada buktinya. Nggak mungkin, nggak. Waktu itu tour guide saya tanyain, waktu itu orang yang di sana. Dia bilang, aku pengen percaya, tapi belum ada bukti. Belum ada bukti yang pas. Makanya saya sendiri pribadi saudara ya. Ini kalau memang belum ada bukti arkeologi, saya akan ngomong saudara. Belum ada buktinya, tetapi saya percaya bahwa disinilah Daud menaruh kepalanya Goliat. Dan disinilah anak Daud, greater son of David, anak Daud yang besar, Yesus Kristus mati dan menang atas Goliat yang lebih besar. Yaitu siapa? Dosa. Jadi Tuhan ini terprogram saudara. Dia Tuhan yang teratur. Kalau saudara ingat, tadi Goliat dibunuh pakai apa? Dipenggal kepalanya pakai apa saudara? Pedangnya sendiri. Jadi Tuhan pakai senjatanya iblis, atau maksudnya Daud pakai senjatanya Goliat, membunuh Goliat sendiri. Maksudnya menggal Goliat sendiri. Begitu juga dengan Yesus Kristus. Tuhan pakai senjatanya iblis untuk mengalahkan iblis sendiri. Apa senjatanya? Kayu salib. Cross. Karena kayu salib ini adalah iblis berusaha dengan dia mempengaruhi Yudas, mempengaruhi imam besar untuk menyalibkan Yesus. Itu kan senjata yang iblis pakai untuk menggagalkan rencana Tuhan. Oh, Yesus ini harus mati dengan cara salib. Iblis pakai segala cara, dia pengaruhi sini, pengaruhi sana untuk membunuh Yesus. Pada saat Yesus mati, iblis bersorak-sorak, saudara. Aku menang. Tetapi Tuhan rubahkan senjatanya sendiri untuk mengalahkan dia. Justru salib sekarang adalah kemenangan kita. Amin saudara. Justru dengan salib ini kita bisa dapat pengampunan dosa. Justru dengan salib dia membebaskan kita semua dari tawanan dosa. Jadi dibalik ceritanya sama Tuhan. Saudara kalau lihat, Tuhan ini Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang sangat smart, sangat pinter saudara. Rancangannya itu indah. Dia seperti master storyteller. Dia bikin cerita itu seperti sutradara atau penulis skenario itu yang wah jenius banget. Penulisnya Game of Thrones kalah saudara. Tuhan jauh lebih jago saudara. Dia bisa, karena dia dari generasi ke generasi ke generasi ke generasi. Nah inilah yang kita mesti setiap hari tanamkan, setiap hari kita kuatkan. Dari cerita ini saya ingin saudara semakin hari semakin mengenal dia. Semakin tahu betapa saudara dicintai. Betapa kita ini benar-benar berharga di matanya. Sampai dia mau naik ke atas Golgota ini. Di kayu salib mati dengan cara yang paling memalukan. Dihina, ditelanjangi, diludai, dipukul, disiksa. Untuk saudara dan saya. Dia serahkan nyawanya. He give you everything. Dia berikan kepada saudara itu semuanya loh saudara. Gak ada yang ditahan loh. Hidupnya Tuhan itu semuanya sudah diberikan buat saudara. Apa sih yang paling berharga yang manusia punya? Nyawa. Betul kan saudara? Nyawa. Harta atau nyawa saudara pasti pilih? Nyawa. Dan dia sudah berikan nyawanya buat saudara. Itu yang terbaik. Dia sudah berikan semuanya. Bersama-sama dengan Yesus Kristus. Amin saudara. Saya ingin saudara semakin hari semakin masuk, semakin bertumbuh, mengakar kuat dalam hati saudara. Bahwa saudara dicintai.
selama-lamanya saudara orang benar. Karena karya Kristus di atas kayu salib. Makanya setiap hari saudara, apa sih tujuan hidup kita di bumi? Apa sih? Kita ini nunggu mati gitu saudara. Enggak. Salah kalau kita nunggu mati. Saudara. Bukan kalau menurut saya. Tujuannya adalah setiap hari kita mengenal dia. Semakin hari kita berhubungan dengan dia. Setiap hari kita tambah dalam bersama-sama dengan dia. Buka Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Efesus 3 ayat 18 yang terakhir. Aku berdoa, ini Rasul Paulus katakan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus. Amin saudara. Supaya saudara paham kasihnya yang begitu besar buat saudara. Dan sekalipun dapat mengenal kasih itu. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kasihnya dia itu melampaui akal budi kita loh saudara. Tapi Paulus berdoa. Meskipun ini di luar nalar kita. Dia berdoa supaya kita ngerti. Lalu dia lanjut berdoa apa? Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Elohim. Boleh terakhir dibuka bahasa Inggrisnya, ayat 19. New King James. Ini terjemahan Inggris lebih jelas, saudara. Dia katakan apa? To know the love of Christ. Untuk mengenal kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Lalu dia kasih titik koma. Kan berarti kelanjutan, saudara. Titik koma ini berarti ada hubungannya. Supaya kamu dipenuhi dengan segala kepenuhan Elohim. Jadi pada saat saudara kenal kasihnya, saudara memiliki semuanya. Kepenuhan Elohim itu everything, segala sesuatunya. Jadi ini nyambung, sayang terjemahan Indonesianya dipisah, dipatah. Supaya kita dipenuhi dengan segala kepenuhan Elohim pada saat kita mengenal kasihnya. Amin saudara. Saya harap saudara diberkati. Sorry agak lama saudara. Boleh di play satu video. Saya ingin ajak saudara untuk belajar lagu ini. Mungkin next bisa Bu Sinta atau Pak Frans nyanyiin. Saudara ya. Jadi lagunya menurut saya sangat bagus. Dan saya sangat diberkati dengan lagu ini. Saya harap saudara bisa semakin hari semakin mengenal dia. Dan status saudara sebagai anak-anak yang dicintai itu tidak akan pernah bisa diambil dari saudara. Apapun bisa diambil dari saudara. Tetapi statusmu sebagai orang yang dicintai Tuhan tidak akan pernah bisa diambil. Amin. Sebelumnya saya ingin, mari kita ajak semuanya untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas revelation-Mu tentang betapa baiknya Engkau. Tentang betapa indahnya Engkau, tentang betapa dalamnya, lebarnya, panjangnya, tingginya kasih-Mu buat kami. Biarlah kami hidup hari ini Tuhan dan hari-hari ke depan untuk mengenal cinta-Mu yang melampaui segala pengetahuan dan segala akal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih Engkau sudah berikan anak-Mu buat kami. Dan hari ini kami mau hidup dengan menyadari bahwa kami anak-anak yang dicintai Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saya selesai berbicara Tuhan, tapi Engkau belum. Berbicaralah terus kepada anak-anak-Mu hari demi hari. Hidupi hidup mereka bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Biarlah mereka semakin hari mendapat pewahyuan tentang betapa baiknya Engkau, tentang betapa Engkau mencintai mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.